Ternyata beginilah proses pembuatan bibit sawit unggul dan bersertifikat yang banyak orang belum mengetahuinya. Benih termasuk faktor utama dan yang awal dalam menentukan kesuksesan investasi di perkebunan kelapa sawit. Kesalahan dalam memilih benih akan berdampak sangat fatal yang akan disesali kemudian dalam jangka lama 20 hingga 25 tahun ke depan. Produksi kelapa sawit yang masih rendah mungkin disebabkan karena penggunaan bibit sawit berkualitas rendah atau memilih bibit sawit yang abal-abal yang asal-usulnya tidak jelas. Maka untuk berkebun kelapa sawit yang sukses dengan produktivitas yang tinggi perlu pemilihan bibit sawit yang baik, unggul, dan bersertifikat. Proses produksi benih unggul melalui tahapan yang panjang dan diawasi dengan ketat. Untuk menghasilkan benih unggul bermutu, maka perlu dilakukan penetapan kebun induk khusus yang sudah disertifikasi dengan cara menyilangkan pohon ibu induk dura dengan menyilangkan pohon bapak Psiptera yang telah teruji keunggulannya. Proses yang pertama kita harus lakukan pemilihan pohon induk betina. Kemudian melakukan proses membentuk bunga betina yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan dilakukan dengan prosedur yang benar sehingga nantinya menjadi benih yang dihasilkan berkualitas tinggi. Selanjutnya, untuk penyilangan diambil dari tanaman kelapa sawit Psiptera sebagai pohon bapak bunga jantan yang terbaik. Setelah melakukan proses pembungkusan seperti ini, sesuai waktu yang ditentukan, bunga jantan yang masih terbungkus ini pun dilakukan proses pemotongan dan diambil. Kemudian benang sari dan serbuk sari dari bunga jantan tersebut akan diambil dan diamankan di wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu akan diteliti lebih lanjut untuk melihat kelayakannya. Jika sudah melalui proses tersebut, maka bagian inti dari bunga jantan akan dibawa kembali ke lapangan untuk disilangkan dengan pohon induk bunga betina. Dapat kita lihat ya guys, ini adalah prosesnya. Bunga betina yang telah terbungkus sebelumnya diperiksa dengan teliti terlebih dahulu. Setelah sesuai, lalu serbuk bunga jantan dimasukkan ke dalam bungkusan dengan cara disemprotkan ke bunga betina melalui lubang yang telah disediakan. Setelah selesai, lalu ditutup kembali dengan segera dan diberi label dan tanggal. Kemudian digoncang agar penaburan persilangan bunga jantan dan betina berjalan dengan merata dan sempurna ya gens. Setelah berkisar 21 hari, bungkusan penutup plastik bunga betina tersebut sudah boleh dibuka atau dilepaskan dan dibiarkan langsung bersentuhan dengan udara ya gens. Lalu sekitar berumur 6 bulan, jika buah tersebut sudah matang dengan sempurna, maka akan dilakukan proses pemanenan sesuai dengan standar pembibitan. Semua data rincian tandan tersebut akan dibukukan dan tandan tersebut dikirim ke pusat perbenihan.